سيدنا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Bapak Ibu jamaah ratib maulid serta tamu undangan rahimakumullah. Biqaulina alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah ya rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini, malam yang berbahagia ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dengan takdir yang baik, dikumpulkan di tempat yang baik dalam acara yang sangat baik. Bersama insyaallah yang hadir adalah orang-orang pilihan Allah semuanya, mudah-mudahan orang-orang yang baik dan mudah-mudahan berberkati perkumpulan yang baik ini menjadi wasilah akhir hayat kita nanti semuanya, mudah-mudahan akhir hayat yang baik, husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berberkati perkumpulan yang baik ini kelak yaumil qiyamah kita semuanya beserta keluarga besarnya mudah-mudahan dikumpulkan bersama manusia terbaik baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafatul uzma Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah semuanya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, acaranya kebetulan Ratib Maulid dan juga Haul Abdul Aziz, Bapak Abdul Aziz yang ketiga. Beliau orang baik, saksikan beliau orang baik. Masyaallah. Mudah-mudahan barzaknya pertemanan dari pertemanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan meninggalkan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pertemuan kemarin membahas tentang hadis bagaimana ada 3 perbuatan, bukan berarti yang ngomong sudah bisa melaksanakan 3 perbuatan tersebut, belum tentu. Siapa tahu Bapak Ibu yang hadir di antara kita malah duluan yang bisa mempraktekkan 3 perbuatan tadi. Nah, yang berbicara hanya menyampaikan saja, cuma tetap berharap mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Salasun, 3 perbuatan yang apabila perbuatan tadi dikerjakan maka akan meraih manisnya iman, manisnya ketaatan, manisnya ibadah, manisnya bermunajat, manisnya zikrullah. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Yang kedua, mencintai makhluk itu karena Allah. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anak-anaknya, anak-anaknya mencintai orang tuanya, semuanya karena Allah. Ketika cintanya karena Allah, ketika yang dicintainya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama, tentunya tidak segan-segan untuk memberikan nasihat yang baik, nasihat yang bijak. Karena cintanya cinta karena Allah. Kemudian sebagaimana kita tidak mau dijebloskan dimasukkan ke dalam neraka, kita pun tidak ridho untuk kembali kepada perbuatan kafir, perbuatan ingkar di masa lalu. Jadi 3 perbuatan ini ketika bisa disinkronkan dalam kehidupan sehari-hari akan meraih manisnya iman. Ibadah itu tidak terpaksa. Zikir nikmat, munajat di waktu malam nikmat. Saum sunnah, salat sunnah, ibadah yang lain semuanya dinikmati. Walaupun tujuan ibadah bukan mencari kenikmatan, tapi buah dari kita menjalankan syariat agama, buah dari perbuatan 3 tadi kita amalkan, akan Allah berikan manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya ada dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syarat hadis ini, syarat untuk mendapatkan cinta Allah atau hadis cinta kepada Rasulullah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, bahasa hadisnya tidak dianggap iman seseorang di antara kalian, atau bahasa yang lainnya tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaq alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum dikatakan sempurna iman seseorang. Jadi belum sempurna iman kita. Nah, ingat, yang ngomong belum tentu sudah sempurna, hanya bisa menyampaikan saja, baru sebatas bisa menyampaikan. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna, belum sempurna iman seseorang di antara kalian, sehingga kata Nabi, aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Jadi urutannya mencintai Nabi, baru berikutnya mencintai kedua orang tua, mencintai anak-anaknya, suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, dan mencintai segenap manusia karena Allah. Tapi urutannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih dicintai, baru akan meraih kesempurnaan iman. Kayaknya kita belum ini. Kayaknya kita belum. Kata Nabi jelas, belum dikatakan sempurna iman seseorang di antara kalian, sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Kalau kita, Nabi urutan keberapa, makanya imannya belum sempurna. Tapi mudah-mudahan biberkati ngaji, biberkati perkumpulan majelis seperti ini, kita tahu mencintai urutan cinta yang benar. Cinta kepada Allah, Rasulullah, baru kemudian orang tua, anak-anak, sedekah manusia, tapi cintanya karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, hanya berharap Allah memberikan taufik dan hidayahnya, dan menurunkan rahmatnya, karena perkumpulan kita perkumpulan yang bukan hanya dihadiri yang hadir sekian, tapi juga Allah utus para malaikatnya untuk ikut hadir. Ya, malaikatnya hadir, bukan hanya sekedar hadir, mendoakan semua yang hadir, memintakan ampun kepada Allah untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah majelis ini majelis yang Allah ridhai, majelis yang dihadiri malaikat yang senantiasa mendoakan kita, dan majelis di mana Allah menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikatnya di langit sana. Jadi Allah menyebut nama-nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang Allah ridhai, satu persatu namanya disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi nama-nama kita disebutkan oleh Allah saat ini juga di hadapan para malaikat. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi hadis tadi tentang cinta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya cinta ke Nabi luar biasa. Pantas mereka cinta, pantas mereka ta'zim, karena langsung menyaksikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas mereka cintanya luar biasa karena langsung menyaksikan kemuliaan dan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pantas para sahabat cintanya tidak bisa kejar oleh kita, karena mereka bersama-sama terus bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mandang Nabi, menatap baginda Nabi, menyaksikan kemuliaan Nabi, menyaksikan akhlak luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga cintanya luar biasa, rela mati demi Nabi. Bahkan hewan-hewan pun luar biasa cintanya dengan Nabi, ta'zimnya dengan Nabi, tunduknya dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kecil ada untanya Ibunda Halimatus Sa'diyah, Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, ibu susua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pancaran cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bayi, menghantarkan untanya Halimatus Sa'diyah. Ada tradisi orang Arab, ada jualan apa bahasanya, netain anak bayi, itu tradisi orang Arab. Karena Halimatus Sa'diyah kurus, dari orang miskin, kalangan miskin, tidak laku di Arab.
tidak laku. Yang lainnya sudah diambil semuanya, sudah laku semuanya, tinggal satu Halimatus Sa'diyah. Padahal butuh dana. Tiba-tiba untanya lari. Untanya Halimatus Sa'diyah lari. Lari kabur, dikejar. Biasanya unta itu jinak-jinak. Kalau sudah dipelihara oleh pemiliknya jinak. Ini tiba-tiba berontak, lari sekuat-kuat. Dikejar oleh Halimatus Sa'diyah. Sudah dikejar-kejar, ternyata berhentinya tepat di depan rumah Sayyidatuna Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untanya langsung duduk, nyungkur, menghadap ke pintu. Di situ ada bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unta saja cinta dengan kemuliaan pancaran cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menghantarkan ibunda Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah sampai ke situ, hingga pada akhirnya singkat cerita beliau jadi ibu susuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dihantarkan oleh cinta yang unta yang cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada unta, masih hewan, makanya kita sama unta saja kalah ini cintanya. Unta tunggangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang takdimnya yang luar biasa, yang mengantarkan Nabi kemanapun, termasuk hijrah Nabi, ketika Nabi dalam peperangan, ketika Nabi hijrah menunjukkan jalan, tempat di mana Nabi harus tinggal, tempat di mana masjid harus didirikan, itu unta. Unta yang ta'zim, unta yang tahu cara memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada unta yang lain, unta sahabat, unta yang sangat tua, unta yang sudah tidak produktif, unta yang sudah tidak digunakan lagi, tinggal nunggu waktu mati bahasa gitu. Unta tadi berontak, di sisa waktunya, di sisa usianya berontak. Kalau bahasa manusia itu kesurupan, kesambat. Ada unta kesambat, berontak sama majikannya tidak nurut, berontak, cari perhatian. Akhirnya yang punya unta lari kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, tolong saya, unta saya ngamuk. Akhirnya Nabi dengan Sayyidina Umar bin Ali dalam riwayat mendatangi unta tadi. Ketika unta yang ngamuk tadi tahu melihat Nabi, langsung dengan kecepatan tinggi berlari menuju Nabi. Sayyidina Umar, sahabat yang di samping Nabi, sudah khawatir, sudah siap pedang. Ini kalau dekat Nabi ditebas. Kata Nabi, tenang, tenang. Lari kencang-kencangnya, berhenti di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian langsung nyium kedua kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sampai sahabat yang di samping Nabi, wahai Nabi, sebagaimana unta mencium kaki Nabi, bolehkah kami mencium kaki engkau? Tidak usah. Kata Nabi, tidak usah. Sahabat iri, lihat unta nyium kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mukjizatnya Nabi nanya ke unta, kenapa engkau meronta-ronta? Kenapa engkau berperilaku seperti itu? Wahai Nabi, ini bahasa yang didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tahu usiaku tidak lama lagi. Aku ingin ketika menjelang kematianku, aku bisa mencium kaki engkau. Dengan cara inilah akhirnya engkau datang. Unta saja ta'zim kepada Nabi, tahu cara memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalat nyamuk tahu kalau itu Nabi. Zubabatun abadan fi jismihil asani. Lalat saja tidak berani hinggap di badan Nabi. Badan yang terpuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalat nyamuk tidak berani hinggap. Tahu itu Nabi, tahu itu manusia terbaik. Kemudian laba-laba di Gua Sur. Laba-laba di Gua Sur ketika Nabi dikejar oleh kafir Quraisy, sembunyi di Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika sembunyi di situ, secara syariat, secara akal, mudah orang kafir untuk menemukan persembunyian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laba-laba di situ, biiznillah. Ketika Nabi di dalam, langsung bikin sarang. Langsung bikin
bikin sarang. Pengen menjaga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua tadi. Guanya tidak dalam bayangan kita seperti gua Pamijahan. Guanya kalau dilongok aja kelihatan, kaki saja bisa kelihatan kalau niat mau dilihat oleh orang kafir. Tapi laba-laba tadi secepatnya bikin sangkar, bikin apa? Jaring rumahnya. Kemudian burung merpati datang, langsung bikin sarang di situ, sehingga kesannya gua tadi, oh tidak mungkin kalau ada orang yang masuk ke dalamnya, ini jaring ini rusak ini. Sarang laba-laba ini pasti rusak, dan burung merpati tidak akan betah bersarang di situ kalau ada orang yang masuk. Laba-laba, burung merpati, makanya burung merpati di Mekah Madinah kan, lihat di YouTube saja banyak di situ. Apalagi yang sudah haji umroh itu, burung merpati di Madinah itu banyak. Karena burung merpati tahu cara muliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laba-laba, burung merpati, satu lagi yang di dalam, pengen ikut andil. Dalam riwayat lain ular, dalam riwayat lain kalajengking. Pernah cerita bagaimana ketika Nabi di dalam hati 3 hari 3 malam di dalam gua Sur. Ketika istirahat, Nabi rebahan di paha Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar jaga-jaga, khawatir Nabi digigit oleh binatang berbahaya. Padahal binatang seluruhnya kenal sama Nabi. Ketika ada lubang, dilihatnya lubang tadi. Tahu-tahu seperti ada binatang mau keluar, langsung ditutup oleh jempolnya Sayyidina Abu Bakar. Ditutup jempolnya. Kenapa? Khawatir binatang tadi keluar gigit baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disumpel pakai jempol. Yang disumpel binatang berbisa. Diantuk, mau bahasa sini ya. Digigit langsung pengaruh bisanya menyebar ke seluruh badan Sayyidina Abu Bakar. Biru, tapi tetap tidak mau melepas. Padahal digigit lagi kedua kali, tambah biru. Menyebar racunnya di sekujur badan, menggigil Sayyidina Abu Bakar karena kesakitan. Pengaruh racunnya luar biasa. Kalajengking gurun. Bukan kalajengking sih. Karena kalajengking sini saja sudah bengkak. Ini kalajengking gurun. Ketika itu menahan sakit yang luar biasa, keluar air mata netes jatuh di pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Abu Bakar, jangan takut, sabar. Dilihatnya tetap ngeluarin air mata. Pas dilihatnya jempolnya di lubang. Wahai Abu Bakar, lepas. Ini dilepas, digigit binatang, kemudian diludahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, diludahi, sehat. Tapi kita jangan niru itu, karena levelnya lain. Niru ini, tahu riwayat ini langsung ada yang kena ini, sini diludahi, bau gitu. Bukannya sehat tambah barang, racun ketemu racun. Akhirnya kata Nabi, ditanya binatang tadi yang gigit, sahabat terbaik. Nabi tidak rela, sahabatnya digigit. Wahai binatang, kenapa engkau menggigit sahabat terbaikku? Wahai Nabi, aku juga pengen ikut andil seperti kawan-kawan yang lain. Maksudnya seperti laba-laba, seperti burung merpati. Di riwayat lain ada kadal yang menghapus jejak langkah Sayyidina Abu Bakar dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga pengen ikut andil menjadi bagian kawan-kawanku seperti itu. Tapi malah kawanmu itu, aku mau keluar malah ditutup. Aku sengaja gigit yang pertama, tambah tidak dilepasin, ya gigit lagi, masih tidak dilepasin juga. Berarti ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman. Itu luar biasa, binatang saja cinta kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan hanya binatang, makhluk yang lainnya seperti pohon kurma, pohon sahabiah sampai sekarang masih hidup di Yordania. Atau haji bisa, umroh bisa ndak kunjungi Yordania. Di situ ada pohon sahabiah yang usianya sudah 15 abad. Sekitar ya, zaman Nabi kecil itu sudah ada pohon sahabiah sampai sekarang. Luar biasa berkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di situ menyandar di situ, pohon sahabiah menaungi Nabi.
diberkahi, hidup sampai sekarang, padahal di gurun pasir. Di sekitarnya tidak ada pohon, di sekitarnya tidak ada tumbuhan selain pohon sahabiah. Disebut dengan pohon sahabiah karena sahabat, karena pohon yang hidup di zaman Nabi, makanya dapat julukan pohon sahabiah. Pohonnya rindang, pohonnya rindang. Pohon kurma nangis, ada pohon kurma nangis dan tangisannya sampai terdengar oleh sahabat yang lain. Kenapa bisa nangis? Karena mimbar Nabi yang tadinya dekat dengan pohon kurma dijauhi sedikit oleh para sahabat. Dijauhkan sedikit oleh para sahabat. Ketika itu kurma menangis, pohon kurma menangis. Nah, para sahabat heran. Ini suara nangis dari mana? Pasti terus dicari, ternyata sumber suaranya dari pohon kurma. Akhirnya Nabi ditanya, sahabat nanya kepada Nabi, kenapa kurma? Ada pohon kurma yang nangis. Nabi datang ditanya, kurma, kenapa engkau menangis? Wahai Nabi, aku menangis karena sahabat engkau menyingkirkan tempat mimbar sehingga engkau tidak lagi nyender kepadaku, sehingga tanganmu tidak lagi megang kepadaku pohon. Itulah yang membuat kurma menangis. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pohon, batu, awan, binatang, semuanya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak sampai kalah oleh binatang. Mudah-mudahan tiap hari dari mulai detik ini, hari ini, malam ini, mudah seterusnya kita mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala dilimpahi cinta yang luar biasa kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja, mohon maaf pada segala kehilapan, kekurangan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.